Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, judul renungan saya kali ini adalah Roh Kudus menolong kita mengambil keputusan dengan benar. Bacaan diambil dari Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudara, setiap orang disadari atau tidak pernah mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, entah berupa inspirasi, bisa juga berupa semangat, atau bahkan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai pertolongan Roh Kudus. Pada suatu ketika saya mendapatkan permintaan untuk memberikan sakramen pengurapan kepada seorang kakek di suatu rumah sakit di Semarang. Saya mengerjakan pelayanan pengurapan orang sakit ini seperti biasa dan berjalan baik. Tetapi 4 hari kemudian saya dipanggil lagi oleh keluarganya untuk menolong mereka mengambil keputusan. Saya sendiri ya bingung, tetapi waktu itu saya hadir di ruangan kakek yang dirawat itu bersama keluarganya, ada hadir di situ. Lalu wakil dari keluarga itu menerangkan, menurut dokter, hidup kakek atau hidup papa ini tinggal tergantung pada peralatan medis yang dipasang. Kalau peralatan dicopot, papa akan segera meninggal. Anggota keluarga terpecah menjadi 3 kubu. Kubu ketiga adalah kubu blank, ikut saja. Kubu yang berantem adalah kubu pertama dan kubu kedua. Maklum anaknya 9, jadi keputusannya harus bagus. Kubu pertama mengatakan, copot saja, kasihan papa sudah lama menderita. Kalau dipasang terus berarti kita memperpanjang penderitaan papa.
kubu kedua mengatakan, tidak bisa. Kalau kita memberi izin mencopot peralatan itu, sama saja kita membunuh papa kita sendiri. Tidak, saya tidak mau. Lalu saya diminta untuk menolong mereka mengambil keputusan itu. Ya saya bingung tuh ya. Wah, ini bagaimana ya? Lalu saya mendekati pasien, lalu saya berdoa sambil menumpangkan tangan di ulu hati pasien itu. Lalu saya berdoa sampai saya ngantuk. Tidak ada petunjuk apa-apa. Lalu selesai berdoa, dengan lesu saya menemui dan bicara lagi dengan keluarganya. Sudahlah, serahkan saja kepada Tuhan. Salah satu anggota keluarga berkata, bagaimana caranya, Romo? Saudara-saudara, entah mendapat dari mana, saya percaya dari Roh Kudus itu. Saya katakan, doakan papamu 1000 kali Bapa kami dalam 3 hari ini. Saya akan mengambil 100. Silakan yang 900 dibagi antara kalian. Dan terjadi detik terakhir pada 3 jam yang ditentukan itu, 3 hari yang ditentukan itu, tidak terjadi apa-apa. Tetapi detik terakhir pada jam pertama hari keempat, pasien itu meninggal dengan tenang. Jadi 3 jam didoakan, 3 hari didoakan dengan 1000 Bapa kami, kemudian 1 jam kemudian dipanggil Tuhan dengan tenang, meskipun peralatan masih tetap terpasang. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan untuk Roh Kudus. Saudari-saudara, kalau kita baca kisah para rasul, kita akan mendapatkan informasi bahwa leluhur iman kita, yaitu para rasul, gereja perdana, biasa dengan berdoa dan berpuasa meminta terang Roh Kudus. Semua keputusan yang diambil tidak lepas dari bimbingan Roh Kudus. Para santo-santa pasti lebih banyak mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus itu. Saya sebutkan satu santo yang menonjol, yaitu Ignatius dari Loyola. Bimbingan Roh Kudus itu diajarkan oleh Ignatius dengan nama pembedaan roh dan penegasan roh. Tentang pembedaan roh itu demikian. Pembedaan roh adalah metode untuk mendeteksi roh apa yang ada di balik dorongan batin manusia, terutama dalam mengambil keputusan. Ada 2 roh yang baik dan roh jahat. Yesus sendiri dalam Lukas 6 ayat 44 berkata demikian. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Lalu Santo Paulus dalam Galatia bab 5 ayat 19-21 menulis demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yang itu kemudian oleh para guru spiritual dikatakan dorongan roh jahat. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dikatakan roh baik. Saudara-saudara, kalau kita cermati pada dasarnya, roh jahat itu destruktif dan roh baik itu
konstruktif. Betapa manis dan merdunya sebuah keputusan kalau ujung-ujungnya seperti dikatakan Paulus tadi, berarti didorong oleh roh jahat. Dari ayat 19 sampai 21. Dan sebaliknya, kalau menghasilkan damai sejahtera dan sebagainya, diprediksi akan menghasilkan damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri dan sebagainya, berasal dari roh baik. Nah, sekarang menjadi jelas antara roh baik dan roh jahat. Pengambilan keputusan akan lebih gampang. Pilih yang baik. Mau ikut korupsi atau tidak? Jawabannya tidak. Mau balas dendam atau mengampuni? Jawabnya mengampuni. Mau buat rukun atau buat kacau? Jawabnya rukun. Mau rusak atau membangun? Merusak atau membangun? Jawabnya jelas membangun. Sekarang soal penegasan roh. Kalau pembedaan roh itu merupakan pertolongan untuk menolong, untuk memilih yang baik dan yang jahat, maka penegasan roh menolong kita untuk memilih antara yang baik dan lebih baik. Apa ukurannya? Yang lebih baik itu semakin mendekatkan orang, bahkan membuat orang semakin mirip dengan Kristus. Sedangkan yang kurang baik atau yang baik saja itu kurang mendekatkan atau makin menjauhkan orang dengan Kristus. Kasus yang saya ceritakan di atas adalah kasus contoh penegasan roh. Masing-masing mengklaim bahwa keputusannya lebih baik. Saudari-saudara, hidup kita diwarnai oleh pilihan-pilihan, oleh desakan untuk mengambil keputusan. Maka marilah kita mohon boleh mengalami kehadiran Roh Kudus yang akan menolong kita ke arah keputusan yang benar. Sebab Roh Kudus adalah roh penolong dan roh kebenaran. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.